setiap tahunnya akan ada pertumbuhan. Ya, nah pertumbuhan inilah yang kita manfaatkan untuk membangun infrastruktur sekarang. Ketika dia selesai, nanti dibayar dengan potensi pertumbuhan tadi. Nah itu yang kalau bahasa apa bahasa sederhananya kalau orang Tasik tuh nyicil kayak orang dulu kan orang Tasik kan jual panci kan nggak mas ke rumah-rumah jual apa piring ya panci baskom ya ember itu kan dibeli lalu dia nyicil setiap hari berapa rupiah gitu sampai akhirnya lunas. Nah ini juga sama infrastrukturnya kita bangun ketika dia selesai itu kita cicil pembayarannya dalam waktu katakan 10-15 tahun ya berbasis KPI atas layanan yang disediakan. Jadi kalau dia tersedia baik dibayar penuh, kalau enggak ya dikurangin. Jadi ada disinsentif juga untuk itu. Universitas Indonesia, Universitas kami, Ibu Kota Negara, Pusat Ilmu Budaya Bangsa, kami mahasiswa, pengabdi. Nama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Juga pertama kali nulis IPB sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 73 tahun Universitas Indonesia. Untuk rencana wawancara ini akan kami bukukan melanjutkan buku pertama yang sudah terbit. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Universitas. Saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Universitas Indonesia, yaitu Bapak Dr. Insinyur Heri Trisaputra Zuna, SEMT. Beliau saat ini menjabat sebagai Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Kementerian PUPR. Apa kabar, Pak? Baik, Pak Bambang. Sehat selalu. Terima kasih. Pak Heri ini lahir di Palembang, Sumatera Selatan 15 Mei 1967. Nah, mungkin bisa dimulai Bapak menceritakan pengalaman dan kenangan ketika menempuh pendidikan S1 Ekonomi Manajemen Universitas Pajajaran 1993, kemudian S2 Sistem dan Teknik Jalan Raya di Institut Teknologi Bandung ITB, nah S3 di Teknik Sipil Universitas Indonesia lulus 2016, mengawali karir di Direktorat Bina Jalan Kota Kementerian PU, pernah menjadi Kepala Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, Direktorat Jenderal Bina Marga, selanjutnya pindah ke Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagai Direktur Perumusan Kebijakan dan Evaluasi, dan saat ini menjadi Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR. Silakan, Pak. Ya, panjang ceritanya ya. Panjang. Dan di situ ada yang menarik itu, Pak. Jadi mulai dari ekonomi tapi akhirnya bisa ke teknik gitu ya. Iya, mungkin saya koreksi juga ya. Saya memulai kuliah itu di Teknik Sipil ITB tahun 8 Mas Bambang. Jadi tahun 86 saya ikut Sipenmaru waktu itu tes di Bandung, alhamdulillah diterima di Teknik Sipil. Nah, lalu 2 tahun kemudian saya coba-coba lagi itu, saya ikut lagi
ambillah ikut masih Sipen Baru waktu itu. Ikut, dapat di Unpad manajemen. Jadi saya kuliahnya 2 waktu itu. Jadi, ambil sipil, juga nyambil manajemen. Nah, kebetulan karena jarak kampusnya dekat, jadi manajeble lah. Waktu itu tinggal di Taman Hewan, jadi kalau naik ke atas ke kampus ITB, terus jalan lagi lewat rumah sakit Boromius, ke belakang datang ke Unpad, ya gitu bolak-balik sehari-harinya. Nah, nah, yang ini lulus saya tahun 92 di teknik sipil. Nah, ketika lulus teknik sipil, Unpadnya belum rampung, Mas. Nah, akhirnya waktu itu masih KKN ya saya. Masih KKN, terus dilalah ada pengumuman beasiswa waktu itu STJR. Jadi PU berikan beasiswa, lalu saya ikut dan diterima. Jadi rampung sipil, rangkup lagi Unpad sama S2 STJR. Universitas Indonesia, Universitas kami, Ibu Kota Negara, Pusat Ilmu Budaya Bangsa, kami mahasiswa pengabdi. Nah, setelah itu akhirnya 93 selesai Unpad, 94 selesai STCR-nya, dan waktu itu juga saya nyambil kerja sebetulnya sebagai bridge engineer ya di Bandung di salah satu konsultan. Kemudian setelah lulus saya pindah ke Jakarta di konsultan dulu ceritanya ini. Saya sebagai traffic engineer waktu itu di Surabaya Mojokerto tahun 95. 95, 96 saya bergabung ke PU. Kemudian berangkat di jalan kota. Nah, di jalan kota ini ada subdit yang ngurusin jalan tol ceritanya. Jadi memang saya ngurusin jalan kota pada awal-awalnya, kemudian sering dilibatkan mengurusi jalan tol. Nah, di sana saya mulai tertarik tentang investasi dan lain-lain, termasuk pada gilirannya nanti menyelesaikan proyek yang dulunya saya mulai tadi yang Surabaya Mojokerto Surabaya Mojokerto yang sebagai traffic engineer diselesaikan tahun 98 ketika saya menjabat sebagai kepala Badan Pengatur Jalan Tol waktu itu, bukan kepala sekretariat, saya kepala Badan Pengatur Jalan Tol. Nah, selama kuliah, jadi ceritanya kuliah juga panjang ini. Awalnya saya ngambil S3 di ekonomi UI, tapi ya memang karena kelasnya menuntut perkuliahan rutin, masih awal-awalnya sore, Mas. Jadi ada kelas bareng dengan MPKP, waktu itu masih bisa. Jam 5 saya kejar kantor lagi. Lalu setelah makin ke ujung makin susah, makin sibuk. Jadi kuliahnya jam siang, jadi ketika kita sampai di Depok udah dipanggil balik lagi. Jadi nggak efektif. Akhirnya 3 tahun nggak bisa selesai. Saya banting setir kembali ke sipil. Nah, lalu yang tadi yang selesai tahun 96, alhamdulillah, nggak dalam waktu yang tepat ya, tepat waktu dan dengan hasil yang memuas kumlot waktu itu. Baik, luar biasa saya kira. Jadi pertama Bapak memang seorang pembelajar, artinya belajar terus, dan mungkin tanpa direncanakan dua bidang yang Bapak tekuni itu manajemen dan teknik yang kemudian juga dikejar terus sampai ke puncak. Akhirnya sekarang bergabung di tugas atau misi Bapak itu di pembiayaan infrastruktur. Jadi itu menarik sekali. Jadi kalau saya boleh tambahkan ya, jadi awal mula saya tertarik dengan PPP ini dulu itu waktu awal masuk di Bina Kota, di Jalan Kota itu saya
karena membantu proyek Cikapayang waktu itu, yang di Bandung, jembatan Cikapayang. Lalu ada kesempatan ke Inggris waktu itu karena konsultannya dari apa ya, Halcro ya. Nah, jadi ada kesempatan ke Inggris, ke London, ke kantornya Halcro di sana. Di sana ada perpustakaan, Pak. Nah, di perpustakaan itu hari-harinya saya belajar yang tadi tentang bagaimana PPP. Kalau di Inggris awal-awalnya ada DBFO, terus ada apa untuk pemeliharaan jalan yang di sana dan seterusnya. Nah, disitulah awal mula yang ketertarikan sehingga makin lama makin saya dalami sehingga ya hari ini banyak memberikan solusi terhadap infrastruktur di Indonesia. Universitas Indonesia, Universitas kami, Ibu Kota Negara, Pusat Ilmu Budaya Bangsa, kami mahasiswa pengabdi. Ya, saya kira menarik Pak. Program infrastruktur ya yang untuk Indonesia sekarang menjadi primadona atau prioritas. Ternyata selalu berkait dengan masalah pembiayaan. Yeah. Banyak masalah, banyak ada. Ini menurut secara teori sebenarnya seperti apa Pak? Kan banyak juga yang menuntut berapa tahun harus bermanfaat, kemudian dibangun tapi tidak secara ekonomi tidak sebanding dan sebagainya gitu. Ya, kalau kembali ke infrastruktur kan ada dua pendekatannya. Kalau yang pertama yang disebut dengan ship follow the trade, yang kemudian yang lainnya trade follow the ship ya. Artinya memang kembali ke tujuan ya, tujuan bahwa tetapi bahwa infrastruktur itu dampaknya ke pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan lain-lain itu tidak diragukan dan memang sudah terbukti banyak sekali studi yang mendukungnya ya. Nah, sehingga kembali kepada tujuan kita kalau saya melihat. Jadi untuk daerah-daerah yang sudah berkembang tentunya kemacetan, tidak efisiensi ini kan harus kita fasilitasi sehingga menjadi lebih efisien. Saya selalu ambil contoh gini. Jakarta Semarang ya kan? Waktu dulu ditempuh dengan waktu 12 jam. Ya kan? Nah, kemudian setelah jalan tolnya jadi, kita bisa tempuh dalam waktu 4 jam. Nah, terus apa yang terjadi komentarnya? Wah, ini luar biasa. Menurut saya bukan hal yang luar biasa. Mestinya Jakarta Semarang itu ya harus 4 jam. Kalau dia 12 jam berarti ada yang salah di sana. Harus ada yang tadi untuk hal-hal yang demikian ya tentunya perlu kita lakukan investasi ya pembangunan infrastruktur sehingga efisiensi tadi bisa kita capai. Kebayang yang tadinya harus 1 jam itu 100 kilo kita tempuh hampir 3 jam. Itu karena kita tidak melakukan hal yang harus kita lakukan. Nah itu satu hal sehingga kalau kita mengacu ke Undang-Undang Jalan atau Undang-Undang 13 dulu memang jalan tol itu hanya dibangun untuk daerah yang sudah berkembang. Spiritnya adalah untuk memfasilitasi demand ekonomi. Mereka dibangunnya di kota-kota. Tapi di Undang-Undang 38 berubah dia spiritnya. Justru jalan itu juga bisa sebagai pembangun, sebagai pembuka visi ya. Jadi justru jalan ini yang harusnya kita manfaatkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang tadi yang trade follow the ship ya. Jadi kita bangun dulu infrastrukturnya dengan harapan ekonominya tumbuh dan lain-lain. Nah, ini kita wujudkan di Sumatera. Sumatera itu kembali lagi pilihannya sama. Kalau kita ikut ke Undang-Undang 13, itu mungkin 30 tahun lagi baru kita sentuh. Ya. Tapi dengan pemahaman bahwa ini Sumatera ini kalau saya melihatnya jauh lebih besar dari Jawa,
arealnya luas, jadi potensi semua di sana. Tapi tidak berkembang karena infrastrukturnya tidak memadai. Nah, sehingga yang harus kita lakukan apa di studi yang dibantu oleh Koika waktu itu, ya, dari Korea. Jadi idenya adalah justru kita mempercepat pertumbuhannya. Yang tadinya 30 tahun, kita harapkan bisa dinikmati dalam 5 tahun ke depan dengan cara membangun infrastruktur. Jadi jangan diharap infrastruktur tadi akan layak secara finansial. Dari awal udah enggak. Jadi kalau pertimbangannya itu ya nggak dibangun. Tapi dengan mempertimbangkan ini harusnya pertumbuhan ekonominya bisa lebih cepat, ya, perkembangannya menjadi lebih baik, efisiensi tercapai sehingga itu dibangun dengan segala konsekuensi. Jadilah dia Sumatera dan terbukti hari ini bagaimana apa yang tadi Palembang Lampung yang biasanya juga 12 jam satu hari, ya, itu bisa kita tempuh dalam waktu 3 sampai 4 jam seperti itu. Sehingga apa distribusi barang menjadi baik, ya. Kalau apa barang-barang yang tadinya mungkin harus menginap sehingga busuk ketika tiba di tujuan, hari ini masih segar bugar sehingga bisa apa baik juga bagi petani dan lain-lain. Seperti itu konsepnya. Jadi dua mazhab itu saya dua-duanya benar, ya. Dua-duanya benar dan harus kita support dua-duanya karena memang kondisi infrastruktur kita itu ada di 40%-an, Mas Bambang. Sementara negara lain ada di 70%. Jadi kita ada gap 30% yang harus kita kejar. Seperti itu. Universitas Indonesia, Universitas kami, Ibu Kota Negara, Pusat Ilmu Budaya Bangsa, kami mahasiswa, pengabdi. Pak Eri sebagai ahli teknik sekaligus juga ahli manajemen gitu ya. Saya kira dari segi tadi kebijakannya bisa dimengerti ya. Tapi bagaimana caranya dari segi manajemen itu bisa mengatur sedemikian rupa sehingga dalam pelaksanaan tidak menimbulkan masalah-masalah. Jadi misalnya apa itu pengembang, apa kata kontraktor jalan tol di Sumatera itu kan pada akhirnya banyak yang bermasalah. Nah, apakah itu berarti harus pemerintah atau negara itu turun tangan gitu? Harus yang seperti itu harus disubsidi misalnya. Nah, menurut Pak Eri seperti apa? Ya, kalau kita bicara Sumatera dan sebagian besar infrastruktur ke depan itu kondisinya seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ya, Papua dan seterusnya. Jadi apa kondisinya memang ini saya kasih ilustrasi gini, kalau yang paling mudah Sumatera mungkin ya kita punya. Sumatera itu ya lalu lintasnya itu hanya 5.000 kendaraan per hari. Nah, ilustrasinya apa 5.000? Kalau berdasarkan kapasitasnya ya 5.000 kendaraan per hari itu per jamnya sekitar 500 kendaraan per jam. Kapasitas itu sekitar kalau jalan per lajur itu 1.500. Jadi dengan 500 itu dua arah lagi 500. Jadi cuma 250. Jadi satu lajur aja itu kepadatan, Mas. Sehingga ketika jadi dengan jalan existing sebetulnya udah cukup. Tetapi tadi di jalan existing ini kan hambatan sampingnya sepanjang jalan. Dan kondisinya tidak memungkinkan kecepatannya ditempuh dalam waktu 100 km per jam. Sehingga tadi rata-rata waktu tempuh untuk 100 kilo, kalau di Indonesia tadi, itu yang biasa dipakai acuan ya, di Indonesia itu ada di angka 2,7-an, Mas. 2,7 jam. Malaysia, Cina, negara lain itu ada di angka 1 sampai 1,5 jam. 100 kilonya. Jadi kalau pakai jalan existing tadi, akhirnya kita sampai di 3 jam tadi. Nah, sehingga bangun jalan tol tadi menurut saya suatu keharusan sehingga interaksi antar kotanya semakin dekat. Nah, kalau dia dibangun dengan
jalan tol kan dibayar dari hasilnya. Umumnya kan seperti, walaupun ada dua pendekatannya, dibangun dari revenue yang dikumpulkan, dari tarif yang dikumpulkan hari demi hari. Nah, kita tahu lalu lintasnya kecil, jadi ketika dia dikalikan tarif, dia nggak bisa bayar capex-nya. Padahal capex-nya harus dibangun untuk 4 lajur. Nah, seperti itu. Sehingga kalau kita mau ngajak orang lain, artinya kembali lagi ke resource yang ada di government. Pemerintah itu kapasitasnya hanya 37% untuk bangun yang harus dibangun. Sehingga kalau hanya berdasarkan dibangun dengan biaya pemerintah, kita juga uangnya nggak cukup, ya. Sehingga mengajak swasta. Tetapi swasta, yang namanya swasta tentu kan profit orientasi. Sehingga tingkat kelayakan yang baik harus kita jaga. Jadi kalau tadi asumsinya lalu lintas yang tidak bisa mengembalikan investasinya, ya dengan sendirinya ya pemerintah yang berkeinginan membangun tadi harus membayarnya. Nah, sehingga di Perpres terakhir Sumatera kita sesuaikan skemanya. Jadi kalau semula pembangunan itu berdasarkan PMN saja, jadi semua dibayar di tahun pembangunan. Kalau PMN itu kan harus di awal. Nah, ini kita ubah dengan yang namanya PBBL, pembayaran bergulir berbasis layanan. Itu seperti liability payment. Sehingga kita bisa memanfaatkan potensi pertumbuhan ekonomi di tahun-tahun mendatang. Kan kita bermimpi nih 2045 masuk 5 besar dunia, Indonesia emas, pada saat itu GDP per kapitanya udah di berapa puluh ribuan kan? US dollar. Nah, artinya setiap tahunnya akan ada pertumbuhan. Ya. Nah, pertumbuhan inilah yang kita manfaatkan untuk membangun infrastruktur sekarang. Ketika dia selesai, nanti dibayar dengan potensi pertumbuhan tadi. Nah, itu yang kalau bahasa sederhananya, kalau orang Tasik tuh nyicil. Kayak orang dulu kan, orang Tasik kan jual panci kan nggak Mas? Ke rumah-rumah jual piring, ya, panci, baskom, ya, ember, itu kan dibeli lalu dia nyicil setiap hari berapa rupiah gitu sampai akhirnya lunas. Nah, ini juga sama, infrastrukturnya kita bangun, ketika dia selesai itu kita cicil pembayarannya dalam waktu katakan 10-15 tahun, ya, berbasis KPI atas layanan yang disediakan. Jadi kalau dia tersedia baik, dibayar penuh. Kalau enggak ya dikurangin. Jadi ada disinsentif juga untuk itu. Nah, yang saya mau sampaikan, pendekatannya tidak hanya melulu berdasarkan pendapatan, karena tahu pendapatan itu nggak cukup. Jadi pemerintahnya hadir di situ dengan mencicil yang sudah dibangun oleh si swasta. Nah, dengan cara tadi infrastrukturnya bisa di depan, tapi di muka, walaupun barangnya belum lunas, tapi kita udah bisa menikmati nih. Rumah, tadi saya yang pakai ekstrim baskom itu loh, local wisdom ini, ya, dengan cara ini, terus pada akhirnya ya bisa selesai, dan ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi kita yang baik. Jadi secara itu makanya mungkin kalau sering disebut jalan tol PPP itu lebih berkeadilan secara generasi itu Mas. Jadi kalau yang biasanya dibangun dengan resources yang ada pada generasi yang sama, ini dibangun dengan menggunakan resources sesuai generasinya. Ya gitulah. Kira-kira gambarannya begitu. Tapi yang mau saya sampaikan, satu, pemerintahnya hadir di sana karena ini dibutuhkan untuk masyarakatnya. Terus yang kedua, skema itu sifatnya beradaptasi menurut saya sesuai dengan permasalahan. Jadi dengan tadi satu, dengan penyesuaian skema tadi,
kita bisa membangun terus membayarnya kemudian. Kalau sekarang kan kita berpikir membangun kalau ada uang, itu yang keliru menurut saya. Harusnya membangun pada saat dibutuhkan, membayar pada saat uangnya ada. Nah, ini udah kita dudukkan seperti itu. Nah, lalu yang kedua, ada potensi lagi nih. Saya nyebutnya dengan estafet financing. Estafet financing itu gimana? Orang estafet itu kan ada kelompok-kelompok tuh, Mas. Ada berempat ya kalau nggak salah. Satu orang hari disambut lagi sampai akhirnya sampai ke finish. Nah, perbedaan yang konven dengan estafet itu begini. Kalau yang konven kan pelarinya satu orang tuh. Bayangkan kalau itu berapa? 400 meter dia lari sendirian gitu. Ya dapat sampai ke ujung sesuai kapasitasnya. Cuman kan bebannya sendiri. Nah, ini coba kita adaptasikan di infrastruktur. Jadi kalau dulu ilustrasinya Jasa Marga itu bangun jalan tol dipegang sampai akhir masa konsesi. Sendiri lagi dia pegang. Akibatnya apa? Resources-nya hanya dapat satu proyek. Ditanggung sendiri. Kan gitu. Nah, dengan estafet ini, kita coba lakukan secara berjenjang. Jadi yang tadi kita terapkan di Sumatera, misalnya dengan AP tadi ya. Pertama, karena kelayakannya tidak memadai, diambil alih lah di mandrisnya pemerintah, dibangun. Ya, ada kepastian di sana. Nah, paralel kita tetap kumpulkan tarif tolnya, ditampung di wadah tertentu ya. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara kobarkan semangat kita demi di ampera. Nah, dalam perjalanan ini kan akan terlihat pertumbuhannya. Pada titik tertentu nanti terlihat dengan pertumbuhan lalu lintas nanti akan kelihatan siapa tadi dengan pertumbuhan ini dia bisa mengembalikan investasi. Jadi ada nilai tertentu. Jadi yang mau saya sampaikan pada tahun kesekian nanti berdasarkan volume yang ada, nanti ini bisa kita tawarkan ke badan usaha, kita monetize istilahnya, ya. Berapa yang akan diberikan oleh si badan usaha dengan masa konsesi tertentu, katakan 50 tahun. Nah, jadi tahap 1 sebagai AP, tahap kedua sebagai user tadi. Nah, nanti bisa dilakukan mungkin 3 tahap ya. 1 dia membangun dengan CPF ya. Kemudian dia beralih ketika pertumbuhannya masih agak, tentunya sebaiknya memang di-maintain dulu sampai dia bisa mature. Kita lepas ya, pemerintah dapat terus digunakan lagi untuk bangun ruas yang lain. Nah, ilustrasinya pengalaman yang ada hari ini. Misalnya yang legend itu Cikopo Palimanan. Cikopo Palimanan ketika dia dilepas ke Astra, seingat saya angkanya lebih dari 3 kali nilai buku, Mas. Jadi bayangkan yang tahun kelima katakan kalau dia di Bali dengan 3 kali 5 nilai buku equity kan 30%. Jadi dia dibeli 30% kali 3, berarti kan 90% dari biaya proyek udah lunas, Mas, tinggal 10% dari sisi transaksi ini gitu. Tapi si pemegang aset masih tetap bayar hutang tuh. Nah, sehingga menurut saya kalau bisa kita lakukan demikian, nilai manfaat efisiensinya akan lebih tinggi karena ketika hak jalan tol tadi dijual ketika dia sudah beroperasi, itu umumnya nilainya sekitar 2 kali nilai buku. Pengalaman ya, Medan Binjai kemarin, terus beberapa, itu rata-rata sekitar 2 kali nilai buku. Dan itu adalah ongkos atas risiko tanah sama risiko konstruksi. Jadi kalau skema ini kita sesuaikan seperti tadi, mestinya potensi kita meleverage, membangun infrastruktur ini menjadi lebih banyak lagi. Tapi memang peran pemerintahnya memang harus lebih
di depan, walaupun ini tetap kita bisa melibatkan swasta, tapi dengan mengambil demand risk-nya tadi, kombinasi dengan AP dan lain-lain. Nah, pesannya tadi ini ceritanya kok muter-muter, jangan mau nyampe pemerintahnya hadir. Terus yang kedua, creative financing tadi harus kita terus explore sesuai dengan permasalahan yang ada di infrastruktur. Gitu. Iya, jadi ternyata membangun infrastruktur itu tidak cukup hanya keahlian teknikalnya, tapi juga terutama strategi pembiayaannya jadi penting. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, Bapak ini kan tidak hanya mengurus jalan misalnya, kan banyak sekali yang lain. Nah, itu strateginya seperti apa, Pak? Kalau APBN-nya tidak cukup, apa yang dilakukan? Ya, sama. Jadi ini kan saya sekarang kan namanya Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan. Awalnya itu Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan. Jadi tadinya pembiayaan perumahan itu bicara kemudahan dan bantuan dan kemudahan, subsidi istilah bahasa mudah. Tadinya itu yang bicara subsidi. Nah, hari ini selain tadi bicara bantuan dan kemudahan, subsidi, kita juga bicara KPBU, alternative financing. Bagaimana idenya adalah bagaimana pembiayaan infrastruktur PU terutama ya tidak hanya bergantung kepada APBN karena kita paham kemampuan APBN tadi hanya sekitar 30-an%. Di RPJMN dibilangnya 37% dari 6.445. Artinya 2.000 sekian atau 63%-nya ya harus kita cari dari swasta, dari BUMN dan dari resource yang lain. Yang diinginkan dari unit organisasi ini adalah bagaimana target infrastrukturnya terbangun. Kalau kita bicara secara nasional, bagaimana gap 30% tadi kita percepat dengan mengundang sebanyak-banyaknya swasta untuk ikut terlibat. Nah, itu yang dilakukan. Nah, untuk sektor lain bagaimana? Hari ini yang sudah secara aturan dan industrinya major itu baru jalan tol. Kemudian menyusul jalan non tol. Kita sudah masuk ke proyek keempat yang dilakukan dengan konsep menyicil tadi, availability payment. Pertama ada 2 pemeliharaan jalan di mana Palembang dan di Riau, ya itu kita kontrakkan dengan availability payment. Jadi dia akan diimprove di 2 tahun pertama, kemudian dipelihara selama 13 tahun, lalu pembayarannya dilakukan selama 13 tahun waktu tersebut. Kalau ada kerusakan, yang tanggung jawab siapa? Si badan usaha. Jadi tidak ada lagi hari ini misalnya, udah dibangun, rusak, keluar lagi dan seterusnya. Jadi itu sisi baiknya. Terus proyek ketiga adalah penggantian jembatan CH. CH itu Kalender Hamilton, itu jembatan yang tidak standar ya, yang dibangun usianya mungkin udah 50 tahunan seperti itu. Jadi tinggal menunggu rubuh. Jadi kejadiannya waktu itu kita menyiapkan 38 proyek di sepanjang Pulau Jawa ya. Yang satu keburu rubuh waktu itu Mas, sebelum lelang, sebelum proses. Tinggal yang dikontrakkan 37. Jadi kebayang kalau ini nggak kita lakukan percepatan, ini balapan sama rubuhnya. Karena odol kendaraan kita kan odolnya minta ampun nih, belum bisa kita selesaikan. Jembatannya tidak standar, seperti itu. Jadi ini anomali. Nah sehingga kita kontrakkan dengan CH. Nah setelah 2 tahun ini, harusnya tahun ini selesai. Jadi kebayang 37 jembatan dikerjakan sekaligus, selesai dalam 2 tahun ya. Nanti tinggal kita mencicilnya. Lalu yang keempat, kami lagi tender ada jalan di Papua 50 km.
Nah, artinya secara skema udah teruji nih availability payment tadi di jalan non-tol. Jadi artinya kalau selama ini jalan non-tol itu tergantung ke tersediaan APBN, hari ini kita bisa tergantung ke tersediaan APBN di tahun-tahun mendatang, mencicil tadi. Ya. Nah, lalu yang kedua sumber daya air. Nah, ini memang sumber daya air ini juga unik ya. Memang di air itu ya memang sangat tergantung kepada pembiayaan pemerintah ya. Ini yang sumber daya airnya dulu, yang bendungan, irigasi, ya, penanganan banjir dan lain-lain. Nah, di sini memang isunya adalah kapasitas tampung ya. Secara kapasitas tampung kita menuju ke 58 meter kubik per tahun ya. Kalau kita bandingkan negara lain, Malaysia itu ada di 700-an meter kubik per tahun ya. Thailand 1.200 sekian. Jadi kita sangat kecil dibanding negara lain. Tambah lagi dengan climate change hari ini, tentunya harus tersedia lebih besar ya kebutuhannya, kekeringan dan seterusnya. Nah, sehingga perlu upaya besar untuk mensupport program tadi. Sementara ketergantungannya ke APBN. Nah, sehingga kami mulai dengan piloting. Ya. Ada 2 bendungan yang sedang disiapkan EPC-nya. Kemudian ada 2 proyek irigasi yang juga sedang kita siapkan menuju ke persetujuan AP ke Kementerian Keuangan ya. Kalau yang pembangkit energi terbarukan ini menuju proyek kedua yang mau kita lakukan. Jadi pilot ini untuk membiasakan diri, jadi untuk buat presiden bahwa ini bisa kita lakukan. Nanti harapannya setelah ini kita bisa percepat, kita bisa scale up di sektor tadi ya, untuk mengejar ketertinggalan. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa pengabdi. Dan yang lain juga masalah biaya OP. Di sini juga terbatas, jadi strukturnya kalau saya lihat memang terlalu kecil ya, hanya sekitar 10-15% dari alokasi. Nah, ini juga diharapkan pembiayaan alternatif tadi bisa menjadi solusi ya. Nah, lalu yang ketiga, sektor air minum. SDG 6 itu kan air minum, sanitasi ya. Nah, air minum juga kita punya problem. Di mana cakupan perpipaan kalau kita yang di perkotaan ya, itu ada di angka 19-20%. Ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan Laos, ya itu ada sekitar di 20 sekian. Jadi sangat menyedihkan kita kalah sama Laos sama Nepal. Sehingga menurut saya ini juga harus kita percepat. Ya tentu di awal-awal dulu kalau kita belajar di jalan tol juga kan sama, kita 5 tahun itu paling bisa bangun 100 kilo. Tapi ketika kita dapat formula yang tepat, ini bisa kita speed up, kita akselerasi. Nah, air minum juga saya lihat memerlukan itu ya. Karena dengan target yang kecil, dengan cakupan yang rendah tadi, kita perlu effort besar, masih 80% lagi PR kita. Belum lagi NRW yang ada di angka 40%. Jadi NRW itu non-revenue water, jadi airnya ada tapi nggak jadi uang. Nyecer di mana-mana itu. Nah, ini yang harus kita juga improve ya. Nah, di sini juga sama. Nah, kebetulan memang proses KPBU-nya sudah berjalan ya. Ada di sisi hulu ya, kita untuk support DKI itu kita udah punya Jatiluhur dan Karian, sekarang sedang berproses ya. Kemudian juga ada 4 KPBU, misalnya di Umbulan, di Lampung, Pekanbaru, serta di Semarang yang langsung berhubungan dengan PDAM-nya, itu juga sudah berjalan. Nah, hanya memang kita juga perlu melakukan reform di sini untuk meningkatkan tadi daya juangnya
mulai dari kepastian tarif misalnya. Kalau hari ini ada apa ya, eh, yang sudah 14 tahun lebih tidak menyesuaikan tarifnya, sehingga secara keekonomian juga menjadi kurang tepat ya. Artinya proses operasinya sendiri akhirnya tidak efisien dan seterusnya. Nah, kemudian juga termasuk strukturnya. Bagaimana kita lakukan? Karena air minum ini unik ya. Dia ada multi off-taker ya, PDAM tadi ya. Terus ada hulu hilir. Nah, sehingga untuk memastikan investasinya ini kita harus lakukan secara utuh yang disebut dengan source to tap. Jadi dari hulu hilir dalam satu kesatuan investasi. Nah, ini boleh kita lakukan unbundling, tapi isu-isunya harus kita settle sebelum ini kita lakukan. Kalau tidak ya kejadian seperti misalnya di beberapa tadi yang saya sebutkan, kita berhasil di hulunya, bangun WTP-nya jadi, tapi gagal diserap, dihilir karena apa namanya, saringan perpipaan sambungan rumahnya belum terbangun. Itu terjadi beberapa. Makanya ini harus perubahan mindset. Nah, lalu yang sanitasi sedang kita cari pilotingnya sehingga tadi intinya membentuk presiden. Nah, yang keempat itu perumahan. Nah, ini menarik. Perumahan ini kalau kita bicara problem itu ada 12,7 juta backlog kepemilikan. Pertumbuhannya ada sekitar 800 ribu setiap tahun orang menikah dan butuh rumah. Nah, program hari ini yang kemudahan bantuan tadi ada sekitar 220 ribu setahunnya. Ada BSPS kita 100 sampai 150 ribu. Nah, artinya kalau pertumbuhannya aja A-nya, kalau dulu kan A kecil ya pertumbuhan itu. Itunya 800 ribu, tapi apa asupannya hanya 300 ribu, yang kalau ngisi bak ibaratnya bocornya 800, diisi 300 Q-nya kan, nggak akan pernah penuh. Jadi artinya kalau dibaca sebaliknya, ya backlognya nggak akan pernah habis. Nah, sehingga ini yang perlu juga inovasi, ya bagaimana pembiayaan perumahan tadi bisa kita lakukan dengan memanfaatkan ekosistemnya. Ekosistem pembiayaan perumahan itu kan kita lihat dari supply dan demand-nya ya secara bersama-sama, bagaimana kita buatkan skema yang bisa menyatukan keduanya. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara, kobarkan semangat kita demi di ampera. Nah, di sini kalau kita lihat di perumahan ya, hari ini kita lebih banyak fokus di sisi demand, di subsidi tadi langsung ke masyarakat. Nah, ini yang menurut saya perlu kita jembatani, bagaimana dunia usaha bisa memanfaatkan dengan peluang ini dengan menyediakan rumah yang terjangkau. Nah, lalu dari demand yang butuh rumah tadi kita konekkan dengan supply-nya. Nah, saya mau ilustrasi gini. Problem di Indonesia dan di banyak negara ya adalah urbanisasi. Bukan problem, maksudnya tren ya, barangkali lebih tepat ya. Kalau problem jadi salah. Tren kecenderungannya makin besar orang tinggal di perkotaan. Nah, sehingga mindset perumahan pun tentunya harusnya sejalan. Harusnya kita mengarah ke densifikasi di daerah perkotaan, mendekatkan mereka dengan tempat kerja sehingga lebih produktif dan seterusnya. Nah, yang terjadi hari ini ya, lebih banyak kita menyediakan rumah landed, membuat mereka menjauh. Karena tadi, salah satunya keterjangkauan, affordability. Ya, affordability di mana untuk rumah landed hari ini harganya diangkat di 160 juta untuk tipe 36 ya. Sementara ketika dia rumah vertikal,
harganya naik jadi 2 kali lipat lebih. Nah, di sini terjadi permasalahan affordability gini. Pada saat rumah landed, masyarakat dengan desil 4 ya, sekitar 4 jutaan, kan dia ngitungnya 30% ya daya beli itu, affordability. Jadi 4 juta kali 30%, jadi sekitar masyarakat dengan 1,2 juta itu bisa mencicil. Itu di desil 4. Jauh nggak apa-apa, tapi dia bisa punya kepastian punya rumah. Nah, lalu ketika kita buat rumah vertikal, kan gitu ya, harganya menjadi 2 kalinya. Sehingga cicilannya naik 2 kali lipat. Katakan 2,5 juta. 2,5 juta dibagi 30%, sekitar 7, sekian. Jadi desil 8. Kelompok yang tadinya bisa mencicil ya, menjadi tidak bisa mencicil. Gitu kira-kira ilustrasinya. Nah, kalau kita ambil contoh misalnya DP 0, kan mudah dipahami itu. DP 0 tidak bisa berhasil, kenapa? Karena tadi kemampuan mencicilnya tidak disentuh. Dia diambil 5% waktu itu, terus dengan harga rumah vertikal dia nggak mampu, akhirnya penerima manfaatnya diambil ke 14 juta. Padahal MBR itu adanya di 8 juta. Artinya nggak salah juga di 14, artinya ya 14 juga banyak yang belum punya rumah kan gitu, Pak. Ya. Tapi yang harus kita dorong adalah yang paling bawah mestinya, yang kita prioritaskan, yang the bottom of the pyramid. Nah, sehingga ketika dilakukan DP 0 tanpa menyentuh kemampuan membayarnya, ya dia tidak akan bisa diabsorb oleh masyarakat segmen yang kita tuju. Nah, ini apa yang harus kita lakukan, tentu pertama adalah bagaimana cicilannya tadi turun. Nah, kami coba exercise ya. Kita usulkan yang namanya staircasing share ownership. Jadi tangga dia. Jadi kepemilikannya share. Jadi dibagi kepemilikannya. Terus yang kedua dilakukan bertahap. Dengan tujuan apa? Mengembalikan cicilannya. Kalau dia dibagi berarti kan yang dijadikan KPR-nya menjadi separuh. Rasanya 60-40. 60-40, jadi tahap tenornya kita bikin 30, saya bilang. 30, 15, 15. Jadi 15 tahun pertama KPR-nya itu hanya 40%. Karena kalau harganya kan naik 2 kali tadi. Kalau KPR-nya 40 kan turun lagi cicilannya. Kembali ke angka awal. Nah, 60%-nya dihitung kayak rental dengan return 2%. Itu biar dari pemerintah yang menyediakan. Nanti setelah tahun ke-15, yang 60% berubah jadi KPR. Nah, angkanya lebih besar dari 40 tentunya. Tetapi kan taraf hidupnya dia 15 tahun lagi kan lebih baik. Sehingga dia bisa mencicil. Nah, dengan cara itu, cicilan tadi kembali ke desil yang sama. Nah, itu satu sisi di sisi supply-nya. Nah, sisi demand. Sisi supply-nya, kita harus sentuh juga bagaimana pembangunan tadi menjadi efisien. Lebih banyak yang bisa terlibat. Itu yang dengan KPBU. Nah, KPBU-nya bagaimana agar memberikan kepastian? Kita lakukan dengan konsep MRG semacam itu, bukan availability payment. Jadi semacam jaminan, ya. Nanti dikawinkan dengan pembayaran dari masyarakat MBR, di bridging oleh KPR oleh perbankan. Jadi apa ya? Secara konsep harus kita sempurnakan dulu. Jadi kalau ini ketemu, baru kita leverage. Kira-kira konsepnya ini jadi panjang banget. Universitas Indonesia, Universitas kami, Ibu Kota Negara, Pusat Ilmu Budaya Bangsa, kami mahasiswa, pengabdi. Terima kasih. Jadi semakin jelas. Jadi faktor-faktor manajerial, investasi, pembiayaan dan sebagainya itu sangat menentukan keberhasilan pembangunan infrastruktur. Tapi saya ingin kembali ke
proses pendidikan, Pak. Jadi proses Iya, pendidikan Pak Edi ini menarik sekali. Selain ilmu, pengetahuan, mungkin apa wawasan, keterampilan, tapi pasti ada karakter. Nah, Bapak menikmati di 3 perguruan tinggi, baik ITB, Unpad maupun UI. Nah, apa yang bisa Bapak gambarkan pembekalan di luar teknis akademis itu, Pak, yang membuat kepribadian, apa, semangat berkarir dan sebagainya, mungkin bisa diceritakan. iya. Ya kalau ITB kan terkenal dulu dengan OS ya, orientasi apa OS lah artinya OS ya. Ya jadi sebelum masuk ke jurusan kita harus menempuh proses terlebih dahulu, digodok di sana. Ya, jadi memang saya merasakan manfaatnya. Jadi bonding, ikatan sesama apa teman-teman itu sangat kuat sekali. Demikian juga untuk apa relasi ke atas dan ke bawahnya. Jadi yang di atas itu membimbing ya apa namanya dengan apa dengan cara tadi ketika kita baru masuk eh, yang menjadi panitianya adalah biasanya 2 tahun di atasnya, yang 2 tahun di atasnya lagi jadi swasta. Jadi terus gitu, sehingga apa sesama jurusan kita lebih apa terikat, eh, sesama angkatan lebih-lebih lagi karena senasib waktu itu jadi jadi korban ya, dan seterusnya. Jadi memang apa proses ini menurut saya membentuk juga bagaimana kesetiakawanan, bagaimana kita untuk tidak mudah menyerah ya, harus kreatif. Yang paling sederhana dulu saya ingat apa ketika kita lagi ospek tiba-tiba ditanya di sebelah kiri kamu ada berapa jumlah pohon. Kita yang nggak ngitung. Cuman ya tadi cara kita mengatasi pertanyaan tadi ya kita sesuaikan tentunya. Dan banyak hal lagi selain tentunya hal-hal yang menyenangkan selama proses ospek dan selama proses belajarnya sendiri karena ada proses bonding tadi. Nah lalu kalau di Unpad memang tidak semasif ini di apa di ITB ya, tetapi ada tetap sama kita juga dilakukan orientasi studi di awal ya bersama-sama di golongan. Nah, ini juga sama itu yang membuat ikatan sesama angkatan tadi menjadi lebih apa lebih kuat seperti itu. Nah, di UI ini memang kalau udah S3 ini kan yang namanya kerja sambil kuliah ya. Ya untungnya eh, ITB apa UI itu apa eh, menggunakan model riset ya. Sehingga apa pengaturan waktu dan lain-lain kembali ke si mahasiswa. Tetapi ya memang proses apa ya apa penyusunan apa proses sekolahnya sendiri memang menurut saya proses yang luar biasa ketika kita mencari novelty dan lain-lain ya uh, apa ya membutuhkan apa ya daya tahan ya nggak sebenarnya jadi memang pantang menyerah tadi memang harus ya karena apa ya prosesnya itu seperti kita proses pencarian yang tidak ada ujung gitu tambah lagi di tahap-tahap awal itu kita apa berputar gitu sampai ke satu titik kita melihat ada lagi yang lain ada yang terus apa ya kalau kita tidak tadi apa kita tidak taat dengan proses tadi bisa saja yang terjadi ini seperti proses tanpa henti seperti itu. Nah, di dalam prosesnya juga membutuhkan daya juang juga saya pikir ya di mana apa pada titik-titik tertentu kita udah merasa jenuh ya. Kalau mau ditinggalkan ya kejadian itu nggak akan selesai. Tapi justru tantangannya di titik tadi ya. Ya untuk bisa melanjutkan sampai bisa akhirnya selesai. Seperti itu. Bagaimana caranya para pembelajar ini, para mahasiswa bisa seperti Bapak itu mempertahankan semangat ya. Tadi S1-nya aja sampai 2.
S2-nya juga hampir 2 kalau tidak salah. S3-nya hampir 2, tapi sambil bekerja masih belajar terus kan. Banyak orang yang kalau merasa sudah sibuk udah nggak punya semangat lagi untuk belajar. Gimana, Pak? Saya tuh ini ya, kalau saya lihat orientasinya itu gini. Saya tuh selalu berpikir bagaimana sesuatu itu mempunyai nilai tambah, mempunyai solusi terhadap sesuatu. Karena memang saya kebetulan bekerja di lingkungan kalau diminta mencari efisiensi itu relatif lebih mudah, ya. Jadi ingat saya baru pertama kerja dulu, saya cuman di awal-awal punya handphone itu, Pak. Bedanya dengan yang lain itu handphone saya hidup 24 jam. Jadi saya bilang saya nggak punya apa-apa, cuman punya diri. Jadi saya membuka diri, kalau orang telepon di hari Minggu pasti dia udah nyari orang lain, nggak ada, akhirnya ketemu saya. Jadi akhirnya mauan seperti itu. Jadi yang pertama menurut saya, semangat belajar tadi harus terus. Saya mungkin orang yang masih terus googling nih sampai hari ini untuk mencari-cari sesuatu yang coba saya solusikan terhadap permasalahan yang ada di infrastruktur. Jadi tetap proses mencari, ya. Kemudian yang penting lagi bagaimana kita memberikan nilai tambah tadi. Dulu saya ingat ini, Mas, kalau ingat di jalan tol itu ada pintu tol Cibubur. Sekarang kan udah nggak ada tuh Legend. Terus yang ke Tangerang juga ada. Komentar saya satu waktu itu. Ini orang kalau di stasiun kereta api berhenti nggak apa-apa karena ada yang naik dan yang turun. Nah kalau di Cibubur ini kita berhenti ada kadang sampai 2 jam hanya untuk membayar. Bayarnya juga buat jasa marga waktu itu. Beda. Saya bilang ini nggak boleh, sehingga akhirnya kita hilangkan. Jadi maksud saya proses-proses seperti tadi berangkat dari problem, kita harus cari solusinya. Bagaimana mencari solusi? Ya tadi dengan cara belajar dan melihat di sekeliling kita seperti itu. Ya, baik. Luar biasa. Terima kasih sekali apa yang sudah dibagikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama pada generasi muda, apalagi yang sekarang masih kuliah untuk mendapat wawasan dan tambahan semangat. Terima kasih Bapak Dr. Insinyur Heri Tri Saputra Zuna, SEMT, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, Pekerjaan Umum, dan Perumahan di Kementerian PUPR. Sekali lagi terima kasih Pak, sukses terus. Terima kasih, sami-sami sukses. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Nama saya Bambang Sartono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali mengisi PD sebenarnya Saya mulai